Kita langsung mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada malam hari ini kita bertemu lagi di program edukasi GK Invest Cabang Semarang, yaitu kita mengadakan live trading di malam hari ini di hari Rabu tanggal 10 November 2021. 10 November ini bersamaan dengan Hari Pahlawan ya, Hari Pahlawan untuk kita semuanya. Oke, selamat Hari Pahlawan. Mudah-mudahan pahlawan kita mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Baik, malam hari ini seperti biasa kita mengadakan acara live trading bersama GK Invest Cabang Semarang. Bagi Anda yang barusan bergabung di Zoom meeting, kemudian Anda yang barusan bergabung di channel YouTube GK Invest Semarang, kami ucapkan selamat bergabung. Malam hari ini kita akan membedah market di sesi perdagangan Amerika. Mudah-mudahan malam hari ini kita mendapatkan peluang ya, paling tidak untuk menaikkan equity. Tapi sekali lagi untuk live trade pada malam hari ini seperti biasa, disclaimer ya, disclaimer, semua keputusan berada di tangan Anda semuanya. Di sini kita cuma menyajikan secara analisa teknikal. Nah, sebelum kita menuju ke analisa teknikal, ini saya sekedar memberikan informasi bagi Anda semuanya. Di GK Invest kita lagi ada program akhir tahun. Nah, di program akhir tahun ini GK Invest menyediakan hadiah, ada mobil Tesla 3, Toyota Fortuner, iPhone 13, kemudian apalagi ya, TV Samsung, kemudian ada emas, dan masih banyak hadiah yang lainnya yang siap Anda raih. Nah, siap Anda menangkan ya, siap Anda menangkan. Caranya seperti apa? Syarat dan ketentuan, silahkan Anda menghubungi tim marketing GK Invest Cabang Semarang. Nanti akan dikasih tahu caranya, syarat dan ketentuannya seperti apa. Dan program ini, promo ini berlaku sampai bulan Februari ya, 2022. Jadi cukup lama, tapi masih ada peluang bagi Anda yang siapa tahu di bulan-bulan ini Anda ya mungkin bisa meraih salah satu dari hadiah yang kita sediakan. Nah, hadiahnya pokoknya macam-macam, banyak sekali. Yang paling oke itu Tesla, mobil Tesla, kemudian ada Toyota Fortuner, iPhone 13 nih. Nah, iPhone 13 kan. Ya, ada motor Vespa juga, motor Vespa. Baik, itu untuk promo akhir tahun di GK Invest. Untuk keterangan lebih lanjut bisa menghubungi kontak person Anda di GK Invest Cabang Semarang. Bagi Anda yang belum memiliki kontak person, silakan menghubungi kantor cabang GK Invest Cabang Semarang. Nanti akan kita berikan paparkan mengenai syarat dan ketentuan yang berlaku mengenai promo akhir tahun. Oke, sebelum kita menuju ke analisa teknikal, kita cek beberapa data ekonomi yang akan dirilis pada malam hari ini. Oke, pada nanti jam 20.30. Oh ya, ini sekarang sudah masuk musim dingin ya, musim dingin. Jadi jadwal ekonomi atau data ekonomi yang biasa dirilis jam 19.30 waktu Indonesia bagian Barat bergeser ke jam 20.30 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi sedikit mundur 1 jam. Nah, mundur 1 jam. Biasanya 7:30, sekarang 7:30. Nah, jadi Anda harus terbiasa nih ya. Ini biasanya berlaku sampai akhir Maret, akhir bulan Maret. Nanti bulan April kita kembali lagi ke musim panas. Nah, seperti itu. Oke, jam 20.30 atau jam 8:30 waktu Indonesia bagian Barat, nanti akan dirilis mengenai data ekonomi dari Amerika, termasuk kategori bintang 3, ada indeks harga konsumen inti bulanan. Dari prediksi analis menempatkan 0,4%. Nah, laporan bulan lalu itu 0,2%.
Jadi prediksi analis ada kenaikan inflasi konsumen sebesar 0,2%. Tapi nanti kita akan lihat apakah aktualnya benar-benar naik atau justru malah sebaliknya. Sedangkan untuk yang inflasi konsumen tahunan itu juga diprediksi naik dari 4,0% ke 4,3%. Kemudian di saat yang bersamaan, masih di jam 20.30 waktu Indonesia bagian Barat, data ekonomi lainnya yang dari Amerika juga dirilis, yaitu klaim pengangguran awal ya. Minggu kemarin dilaporkan untuk klaim pengangguran awal ini sebesar 269.000. Di minggu ini diprediksi ke 265.000. Diprediksi berarti ada penurunan sekitar 4.000 klaim. Nah, untuk aktualnya nanti akan kita lihat di jam 20.30 apakah klaim pengangguran benar-benar turun sesuai dengan prediksi analis atau justru malah naik di atas 265.000. Nah, nanti kan kita cek untuk angka aktualnya. Kemudian bagi Anda yang transaksi komoditi minyak mentah atau minyak bumi ya, crude oil, nanti jam 22.30 akan dirilis mengenai stok cadangan minyak mentah di Amerika. Nah, kalau versi API tadi pagi dirilis stok cadangan minyak mentah versi API, Amerika Petroleum Institute. Angka aktualnya di minus 2.485.000 dari minggu kemarin 3 juta plus ya, plus 3.594.000. Jadi ada penurunan stok yang cukup lumayan banyak, hampir 5 juta stok, 5 juta barel maksudnya, hampir 5 juta barel versi API tadi pagi dirilis. Nah, sedangkan versi EIA, Energi Informasi Administrasi, nanti akan dirilis jam 22.30. Nah, prediksi kemungkinan ada penurunan di angka 2.125.000 dari minggu kemarin, laporan minggu kemarin itu sekitar 3.291.000 barel. Nah, untuk aktualnya apakah stok cadangan minyak mentah di Amerika benar-benar turun lumayan banyak seperti yang dilaporkan API tadi pagi atau justru malah sebaliknya. Itu nanti wajib Anda lihat pergerakan crude oil jam 22.30 waktu Indonesia bagian Barat atau setengah 11 malam. Oke, itu untuk data ekonomi yang perlu kita cermati pada malam hari ini. Kita langsung saja terhubung dengan Ardiansyah untuk memberikan bentar nih kok. Oke, kita langsung menuju ke Ardiansyah untuk kita cek untuk analisa secara teknikal di sesi perdagangan Amerika pada malam hari ini. Halo bro, gimana kabarnya bro? Sebentar, ini mungkin oke, sambil kita menunggu sambungan audio dengan Ardiansyah untuk kita lihat analisa secara teknikal. Jadi untuk stok cadangan minyak versi API tadi dirilis pagi tadi ya, jumlahnya turunnya sekitar hampir 5 juta stok, 5 juta barel maksudnya, 5 juta barel. Saat ini harga crude oil masih berada di level 83, sempat terkoreksi, tadi sempat naik di 84,93 dolar per barel.
dan menyentuh harga terendah di 83,50 dolar per barel. Nah, kemudian untuk harga emas pada malam hari ini masih cukup nyaman di 1825, sempat naik sampai di 1832. Ini bagi Anda jangan sampai tertipu oleh tapering ya, karena tapering kemarin memang benar-benar sudah diketok palu, tapi yang suku bunga tidak dibahas. Nah, itu yang membuat harga emas naik. Jadi hati-hati bagi Anda yang ambil posisi sell, tapi kita akan lihat di malam hari ini apakah harga emas akan kembali lagi menguji strong resisten 1833, 1834 atau akan terkoreksi ke 1810. Nah, itu kayaknya cukup menarik untuk kita lihat untuk malam hari ini. Nah, jadi tapering kemarin memang sudah diketok palu. Bank Sentral Amerika memang sempat akan melakukan pengurangan pembelian obligasi sesuai dengan yang disepakati sekitar 10 sampai 15 miliar dolar. Tapi untuk suku bunga tidak dibahas. Nah, ini yang dinantikan oleh para pelaku pasar, yaitu biasanya kalau sudah melakukan tapering, peluang untuk menaikkan suku bunga itu cukup terbuka. Tapi kemarin tidak dibahas atau tidak disampaikan. Nah, hal ini yang membuat harga emas menjadi aset safe haven. Nah, jadi jangan salah. Cuman untuk malam hari ini apakah harga emas akan kembali lagi naik secara analisa teknikal atau akan kembali lagi turun? Nah, itu akan kita simak untuk malam hari ini. Kemudian untuk teman-teman yang sudah online di channel YouTube, oke, kita ucapkan selamat malam. Ada siapa nih yang sudah masuk? Ada Mutiara, kemudian juga ada Pak Bowo, juga ada teman-teman trader yang lainnya. Kita masih menunggu untuk sambungan audio ya, audio dengan Ardiansah yang agak kita akan cek, kita akan lihat untuk secara analisa teknikal. Oh ya, ini bagi Anda yang kemarin sudah mengikuti kompetisi trading, selamat bagi Anda sebagai pemenang ya. 1, 2, 3. Mungkin di antara Anda yang peringkat 1, peringkat 2, peringkat 3 mungkin lagi nonton. Nah, nonton live trading di GK Invest Cabang Semarang. Kita ucapkan selamat. Mudah-mudahan nanti kalau misalnya ada kompetisi trading lagi, silakan Anda ikut. Siapa tahu ya mungkin rezeki Anda sedang berpihak kepada Anda. Nah, itu yang perlu dicoba lah ya, perlu dicoba. Kita juga namanya juga kompetisi demo akun kan nggak ada salahnya kita coba. Selama ini mungkin Anda kompetisi melakukan demo akun mungkin sendirian. Nah, kalau yang ini mungkin bareng-bareng. Nah, jadi next ke depan kalau nanti GK Invest mengadakan kompetisi demo akun lagi, nah bagi Anda yang belum sempat mengikuti, nanti kalau kita mengadakan, nah paling enggak itu peluang bagi Anda untuk mengikuti kompetisi atau kontes demo akun. Ya untuk bukan uji nyali ya, uji psikologis juga ya, itu uji psikologis, menguji strategi Anda untuk bersaing dengan yang lain, psikologisnya juga sama, menguji psikologis Anda bersaing dengan yang lainnya. Seperti itu. Oke, sebentar ini masih sedikit ada kendala untuk kita tersambung dengan Kang Ardiansah ini juga sudah mulai masuk, sudah mulai join. Oke, mungkin Kang Ardi bisa menampilkan videonya, bisa dicek videonya. Oke, sambil kita menunggu sambungan audio visual dengan audio suara untuk kita tersambung dengan
Kang Ardiansah, kita cek beberapa instrumen trading. Untuk emas masih di 1825, kemudian euro masih 1,15.500. Nah, ini euro ini sepertinya sedang habis turun ya, habis break low nih. Di harga terendah euro 1,15.451. Sepertinya nanti kita lihat apakah ada peluang untuk kita ngambil posisi rebound atau justru kita akan mengikuti arah market. Oke, bagi Anda yang barusan bergabung di channel YouTube kami di GK Invest Cabang Semarang, jangan lupa diklik subscribe. Kemudian bagi Anda yang online di Zoom meeting, saya juga mengucapkan selamat bergabung di malam hari ini. Sekali lagi untuk live trade pada malam hari ini, disclaimer ya, semua keputusan berada di tangan Anda semuanya. Silakan Anda mencatat apa yang nanti kita analisakan. Jadi kita di sini cuma memberikan analisa secara teknikal, bersifatnya edukasi. Kalau misalnya analisa itu cocok, silakan Anda ambil. Tapi tidak semua analisa Anda ambil semuanya. Karena kita akan menganalisa cukup lumayan banyak sih ya beberapa instrumen. Cukup ambil satu atau dua yang instrumen yang terbiasa Anda gunakan untuk transaksi, untuk trading. Oke bro, gimana kabarnya untuk malam hari ini? Untuk halo, bro, gimana kabarnya untuk malam hari ini? Oke, masih sedikit terganggu dengan tampilan audio visual. Oke, sambil kita menunggu sedikit terganggu koneksi internet ya, Ardiansah. Jadi sebentar, mohon bersabar dulu. Kita tunggu dia lagi refresh untuk link Zoom meetingnya. Nah, nanti kita akan lihat untuk paparan analisa teknikal yang akan disampaikan oleh Ardiansah. Oke, sekali lagi untuk data ekonomi yang dirilis untuk malam hari ini nanti jangan lupa jam 20.30 ada indeks harga konsumen inti sama klaim pengangguran. Kemudian jam 22.30 rilis data mengenai stok cadangan minyak mentah versi EIA, energi informasi administrasi. Nah, itu yang apa namanya yang paling nggak akan menguji pergerakan crude oil pada malam hari ini, apakah akan kembali lagi mencoba mencetak harga tertinggi terbaru atau dia justru malah terkoreksi. Nah, itu yang perlu kita apa namanya? Perlu kita cermati bagi Anda yang terbiasa transaksi crude oil. Nah, oke, untuk saat ini harga oh ya ini harga kita sedikit berbicara fundamental ya. Jadi harga XAU USD Mas sempat di 18.32. Kemarin untuk tapering memang sedikit apa ya? Dovish untuk dolar karena Gubernur Bank Sentral Amerika Jerome Powell beliau tidak membahas atau tidak menyinggung sedikit pun mengenai suku bunga. Padahal kalau secara logika biasanya kalau sudah ada tapering kemudian potensi untuk menaikkan suku bunga itu cukup terbuka sekali. Tapi kemarin tidak dibahas hal itu sehingga membuat harga emas menjadi aset safe haven. Jadi membuat harga emas kembali naik
Kalaupun harusnya secara teori memang turun kalau setelah tapering up. Tapi karena tidak ada pembahasan suku bunga ya membuat harga emas berbalik arah. Nah, itu secara fundamental. Kemudian untuk bank sentral Eropa juga bank sentral Inggris itu juga melakukan langkah yang sama, yaitu mengurangi pembelian obligasi. Nah, sehingga membuat potensi bank sentral, kedua bank sentral ini, Inggris sama Eropa, berpotensi mereka kemungkinan juga akan menaikkan suku bunga. Nah, tapi belum ada pembicaraan lebih lanjut. Kita akan lihat di bulan Desember, karena di bulan Desember ini sebelum menuju akhir tahun, Bank Sentral Amerika, Bank Sentral Inggris, kemudian Bank Sentral Eropa akan melakukan meeting. Nah, ini sebelum tutup tahun mereka akan memberikan memberikan paparan kebijakan moneternya di awal tahun 2022 pada kuartal pertama atau mungkin pada semester yang pertama terkait dengan pengurangan bantuan darurat COVID dan pengurangan pembelian aset atau obligasi di negara Inggris dan di Eropa, karena mereka juga sama mengikuti yang dilakukan oleh Bank Sentral Amerika, jadi mengikuti langkahnya juga sama. Nah, seperti itu. Jadi itu yang perlu Anda cermati, perhatikan, yang saat ini sedang transaksi euro dan transaksi pound sterling. Oke, saat ini sesi perdagangan Amerika Utara sudah open sambil kita menunggu sambungan audio visual dengan Ardiansah. Kita lihat di market ya, kita cek. Untuk euro sekarang masih di level bawah, mendekati harga terendah 1.15.510. Kemudian untuk pound sterling juga mendekati harga terendah untuk hari ini 1.34.991. Nah, sedangkan harga tertinggi sampai hari ini 1.35.642. Nah, jadi harga pound sterling dan harga euro breakout ya, melewati harga terendah kemarin. Nah, ini yang Anda mengikuti analisa tadi pagi yang dikirim dari tim marketing GK Invest ke WhatsApp Anda. Nah, paling enggak dapat profit lah ya untuk malam hari ini. Oke, kita sambil menunggu ini juga Kang Ardiansah juga sudah mulai masuk untuk bisa menampilkan audio visual untuk Kang Ardi. Silakan untuk unmute mic-nya ditampilkan. Oke, Ardiansah mungkin bisa dengar suara saya. Halo, Bro. Oke, kita masih menunggu sambungan untuk audionya dari Ardiansah untuk kita kita lihat, kita cek karena sedikit terganggu dengan koneksi internet. Jadi Anda mohon bersabar sebentar. Oke, bagi Anda yang barusan bergabung di channel YouTube GK Invest Semarang, kemudian bagi Anda juga yang bergabung di channel YouTube kami, selamat bergabung. Mohon bersabar, kita masih menunggu tampilan audio dari Ardiansah untuk nanti memberikan paparan analisa secara teknikal. Nah, seperti itu. Kemudian untuk harga yen sempat naik ya, break high 113.244.
sempat break high, kemudian saat ini harga masih mendekati harga tertinggi 113.214 untuk USD Japanese Yen. Baik, sambil kita menunggu sambungan audio visual dari Ardiansah, kita lihat untuk beberapa market malam hari ini mengalami pelemahan ya untuk euro, pound sterling, emas. Nah, ini harga sepertinya harga indeks dolar atau dolar Amerika sedang mengalami penguatan. Tadi sesi Eropa dan sesi Amerika Utara. Nah, saat ini sudah masuk di sesi Amerika Utara yang membuat harga euro dan harga pound sterling melemah, kemudian yen juga sama melemah, jadi semuanya strong US, termasuk emas ya, XAU-USD juga mengalami pelemahan. Sempat tadi pagi mencapai harga tertinggi di 1832. Nah, itu lumayan tinggi. Jadi ada strong support di 1833 sampai 1834 yang sudah beberapa kali percobaan, 3 kali percobaan, tapi belum dilewati. Jadi cukup menjadi strong resisten ya, bukan support, strong resisten yang cukup kuat sekali. Kalau misalnya dilewati, nah ini ada agak berhati-hati. Oke, jadi agak sedikit apa namanya, agak Anda berhati-hati ya untuk XAUUSD. Oke, sambil kita menunggu tampilan audio visual dari Ardiansah, kita lihat di market mengenai XAUUSD. Ini soalnya Kang Ardi masih menunggu untuk. Nah, ini kalau kita cek di sini ya, bagi teman, nah ini ada strong resisten, cukup kuat sekali. Hati-hati kalau ditembus, kalau dilewati. Ini 18 berapa nih? 1833 sama 18, satunya 1833 juga sama. Selisih komanya aja. Nah, ini yang jadi topnya strong resisten. Kalau misalnya dilewati close di atasnya, nah, potensi naik juga cukup terbuka sekali ya, cukup terbuka sekali. Nih, bentar nih saya kasih. Oke, kita sambil menunggu tampilan audio visual dari Ardiansah. Kita lihat di sini. Nah, di sini nih. Ini ada strong resisten. Nah, ini yang perlu kita cermati dan perlu dilihat. Kalau misalnya Anda ambil posisi sell, kalau breakout segera dilihat khawatirnya nanti rally naiknya sampai di berapa. Nah, kita cek nih pakai Vibu nih. Nah, sambil kita menunggu dari Kang Adi ya, kita lihat. Nah, kita pakai Vibunya seperti ini nih. Untuk level 61,8% sudah dilewati 2 kali ya, 2 kali, kemudian level berikutnya di 78,6%. Itu jatuhnya di 1864. Nah, 1864 agak lumayan tinggi sih. 1864.862. Nah, ini agak sedikit tinggi, agak tinggi. Cuman yang perlu kita perhatikan saat ini yang di sini ya, 33 ya. Bagi teman-teman perhatikan di sini 33 level ini kayaknya ini akan menjadi strong support sekali. Dua puncak yang kalau kita tarik garis Fibonacci melebihi 61,8%. Gitu. Jadi kalau breakout, saya rasa sih kalau biasanya saya pakai teknik breakout lebih suka posisi buy daripada menyimpan posisi sell, karena
potensi naiknya kemungkinan menguji di 78,6. 78,6 itu jatuhnya di sini. Di 1864. Nah, 1864. Oke, itu untuk yang di XAU USD ya, untuk paparan XAU USD. Kita cek pakai analisa yang apa namanya, Fibonacci, tarikan dari Fibonacci. Nah, ini untuk emas, jadi berhati-hati untuk pergerakan harga emas untuk malam hari ini, karena harga emas ini akan dites, diuji nanti jam 20.30 ya. Ada indeks atau inflasi konsumen dan klaim pengangguran awal. Itu nanti jam setengah 9 malam. Nah, paling nggak akan menggerakkan pergerakan US dollar. Oke, kita ini Kang Adi juga sudah mulai masuk. Coba mungkin bisa di-share untuk tampilan audionya. Akan sedikit terganggu dengan tampilan audio visual dari Ardiansa ya. Jadi sedikit bersabar. Kita cek dulu. Mudah-mudahan beliaunya juga sudah bisa menampilkan screen apa namanya, tampilan audio, video sama suara. Dari sini, Bu. Oke, oke, kita sambil menunggu tampilan audio visual dari Ardiansa, agak sedikit terganggu dengan audionya. Halo bro, sudah terlihat untuk videonya, untuk mic-nya mungkin. Oke, sambil kita, oh ya, bagi Anda yang barusan bergabung, kebetulan di GK kita lagi ada promo akhir tahun. Nah, promo akhir tahun ini lumayan hadiahnya mobil Tesla, kemudian Fortuner, kemudian ada emas, ada iPhone 13, kemudian ada apa namanya, Vespa, motor Vespa, dan masih banyak hadiah yang lainnya. Caranya seperti apa, syarat dan ketentuan seperti apa, silakan Anda menghubungi tim marketing GK Invest cabang Semarang. Atau kalau Anda punya kontak person dari tim marketing kami, silakan menghubungi kontak person Anda di GK Invest cabang Semarang. Nanti akan kita jelaskan mengenai syarat dan ketentuan mengikuti apa namanya, promo akhir tahun. Nah, seperti itu. Nah, itu untuk promo akhir tahun ya. Jadi promo akhir tahun kita menyediakan mobil Tesla 3. Oke, sambil kita menunggu tampilan audio dari Ardiansa. Tesla 3, motor Vespa, kemudian ada Toyota Fortuner, kemudian ada emas, kemudian ada iPhone 13, kemudian juga ada TV Samsung, dan masih banyak hadiah yang lainnya. Nah, ini siap Anda raih. Syarat dan ketentuannya silakan menghubungi kontak person Anda. Jadi
Selain Anda mendapatkan edukasi dari GK Invest Cabang Semarang, Anda juga bisa ikut live trade bersama GK Invest Cabang Semarang dan berkesempatan untuk meraih hadiah akhir tahun yang disediakan oleh GK Invest. Nah, itu jangan sampai ketinggalan. Syarat dan ketentuannya silakan menghubungi kontak person di GK Invest. Karena promo ini lumayan apa ya? Lumayan agak panjang sedikit ya sampai di tahun Februari 2022. Nah, jadi agak sedikit panjang. Mulai bulan Oktober kemarin sampai Februari 2022. Silakan Anda manfaatkan. Mumpung sekarang masih bulan November. Nah, mumpung masih ada bulan November, jadi silakan Anda menghubungi tim marketing untuk syarat dan ketentuan di promo akhir tahun. Nah, seperti itu. Oke, karena masih kita nunggu tampilan audio dari Ardiansah, kita cek untuk apa namanya analisa ya, USD ini untuk gambaran saat ini untuk emas, kemudian kita cek untuk minyak, ini minyak yang kemarin ya, tampilan saya sudah naik, saya hapus dulu supaya kita dapat gambaran yang jelas. Saya hapus semuanya nih. Ini kalau kita lihat secara trend line, seperti ini ya. Sempat harganya break high, break high, menembus lewati neckline. Ini bagi yang transaksi crude oil ya. Nanti kita lihat gambaran sebentar. Nah, ini untuk crude oil kita tarik garis, sempat dia turun. Ini kalau misalnya market untuk crude kembali lagi turun, paling enggak akan menguji ke 77 sampai 76. 76 besar ya, koreksi turun. Tapi untuk secara overall, ini dia masih naik nih. Jadi kalau yang overall seperti ini. Dia membentuk inverse ya, inverse head and shoulder, target kalau saya hitung itu di 88,6%. Nah, itu jadi secara apa ya, secara pattern head and shoulder. Secara pattern head and shoulder target di 68,66 untuk crude oil. Oke, itu yang di crude oil ya. Jadi secara weekly ini saya pakai chart weekly dengan menggunakan apa ini ya, untuk Fibonacci eksponen ya, eksponen target. Nah, ini target masih di 88, yang paling dekat 88,5. Bisa pakainya seperti ini ya. Nah, kalau gini dia ke 105. Nah, ini yang paling dekat lah ya. Kita cek yang paling dekat itu di 87 ya, 88 ya. 88,53 dan di 95,81. Nah, ini di area ini. Terus yang tertinggi di 105. Saat ini masih running di 83. Jadi saat ini harga crude oil masih bertahan di 83, masih bertahan di atas karena terjadi perpindahan konsumsi, perpindahan penggunaan dari gas listrik ke minyak. Nah, jadi membuat permintaan minyak mengalami kenaikan, mulai naik, apalagi menjelang musim dingin ini yang melanda Eropa dan melanda benua Amerika itu membuat permintaan minyak semakin naik.
Nah, karena mereka membutuhkan minyak untuk menghidupkan penghangat atau pemanas ya, penghangat ruangan. Nah, hal ini membuat harga minyak masih bertahan di level 83. Nah, ini bagi Anda yang sudah kemarin-kemarin ngambil posisi sell agak berhati-hati ya, agak sedikit berhati-hati karena komentar dari secara fundamental, komentar dari pejabat OPEC sendiri pun sampai akhir tahun kemungkinan ke 90 sampai 95. Bahkan mungkin ada yang mengatakan sampai 100. Nah, seperti itu. Bahkan mungkin sampai sampai di 100 untuk crude oil. Oke, ada pertanyaan dari Pak Ferry nih untuk Nasdaq. Nah, nanti kita menuju ke Nasdaq. Nah, itu. Jadi untuk yang di crude dipersiapkan bagi Anda yang sudah ambil posisi sell, ketahanan dana Anda, equity Anda, kalau Anda berniat untuk melakukan average, kalau bisa jaraknya sama. Supaya apa? Supaya kita gampang untuk menghitung posisi break even point-nya. Break even point-nya di berapa nih? Nah, gampang untuk menghitung. Dan memudahkan Anda juga untuk kalau kita ketarik ke level sekian, nah Anda mudah untuk apa namanya melihat modal yang diperlukan. Nah, modal yang diperlukan sampai berapa nih? Nah, jadi Anda apa ya? Maksudnya gampang ya, gampang untuk melihat modal yang diperlukan jika misalnya ketarik sampai di level 90 atau di level 95 ataupun di level 100. Nah, itu jadi Anda lebih mudah untuk mempersiapkan modal untuk menambahkan atau top up. Oke, itu yang di gambaran di crude oil secara teknikal fundamental sambil kita menunggu tampilan di Kang Adi ya. Masih terganggu dengan koneksi internet. Kita cek Nasdaq. Oke. Nasdaq kita cari simbol. Saya belum memunculkan Nasdaq ini. Nah, saya pakai yang rollover ya. Ini dari pertanyaan dari Pak Ferry ini. Kan mana Nasdaq? Nah, ini untuk Nasdaq beberapa hari terakhir rally ya ini ya. Ini rally kalau kita tarik garis, mana garisnya? Oh ini. Kita tarik trendline ya. Nah, kita tarik trendline ini sudah breakout untuk H4 ya. H4 turun paling enggak di ini di kisaran level ini. 15.988. Kita cek dulu. Ini untuk yang di Nasdaq dari Pak Ferry, itu sudah masuk area sell nih Pak ya. Kita tarik cari trend line. Oke, untuk Nasdaq ini area sell ya, area sell. Kalau misalnya dia naik terkoreksi, koreksi naik nih. Jadi di level sekian di 16.30 ya. Bentar, saya tulis angka supaya terlihat. Ini. 16.302. Sambil kita menunggu tampilan audio dari Kang Adi. Nah.
Kemudian bawahnya ini target TP1, ini area sell ya. 1598. Bentar, target yang keduanya 15819. Di area ini. Ini posisinya turun. Ya, area sell Pak Ferry ya. Ini sudah masuk area sell untuk Nasdaq. Stop loss bisa gunakan di 16.300 ya, 16.302. Atau mungkin kalau misalnya mungkin ini terlalu dekat, nah di sini lah Pak ya. 381. Nah, bentar saya gantinya dulu Pak Ferry. Masuk target, ya betul masuk target. Satu. Ya. Oke. 1831. Ini sudah masuk area sell dan target di bawah 1.600 ya, di 15.988. Itu ya untuk gambaran di Nasdaq. Oke, Kang Andi sudah masuk, nanti tinggal menunggu tampilan audionya dari Ardiansah nih, masih OTW. Ya, begitu penjelasannya Pak Ferry. Jadi masuk area sell, stop loss bisa gunakan di 16.381. Kemudian target di bawah 16.000 ya. 15.988. Itu. Jadi sudah masuk area sell karena rally dari pertengahan Oktober sebulan aja nih, sebulan rally ini dia Nasdaq. Kalau secara daily, nah daily seperti inilah ya. Paling nggak koreksi. Kalau kita pakai Fibo, bentar, saya pakai Fibo seperti ini. Nah, hampir mencapai golden ratio untuk sell. Oke, untuk yang di Nasdaq kita ini belum saya hapus nih. Saya hapus dulu nih ya. Kita lihat untuk euro. Untuk euro, untuk beberapa hari sedang membuat apa ya, sedang start sideways ya nih. Saya cek dulu harga tertinggi, kemudian dia sampai sini. Ini satu. Oke. Ini ya, jadi sudah di 61. Ini masuk ke golden ratio untuk area buy euro nih. Jadi dia di sini nih. Tarik Fibonacci seperti ini. Nah, sudah masuk area golden ratio ya. Nah, saya pakai
Nah, ini masuk area golden ratio di 61,8%. Dan nah ini. Pil. Saya pakai warna, nah ini ya. Jadi masuk area, area abai ya, 61,8% di 1.15490. Ini sekarang sedang rebound naik. Untuk area abai ya nih, kita pakai analisa Fibonacci, golden ratio penggunaan Fibonacci di 61,8% itu apa namanya, cari rebound. Nah, rebound naik. Target, nah, sebentar, targetnya itu di area ini. Target di 50% ya. Ini targetnya nggak banyak nih, soalnya bentuk range-nya juga kecil. Saya pakai H1, jadi kayak semacam scalping lah ya. Nah, targetnya di sini di 50%. 1.15603. 3. Dia bisa buy, stop loss. Kalian bisa gunakan stop loss-nya di 1.1530 ya. 300. SL-nya di sini. SL di sini TP. Oke. Nah, untuk yang di Euro USD ya. Euro USD sudah masuk golden ratio untuk apa namanya? Masuk di golden ratio area buy kan ya. Nah, oke. Euro kemudian, nah ini yang menarik nih saham nih. Pfizer ya. Nah, Pfizer ini naik nih kemarin beberapa. Pfizer lagi. Tes. Halo bro, gimana kabarnya? Apakah sudah tersambung Sudah audionya? masuk ya Pak. Oke, sebentar bro, saya stop sharing. Nah, silakan bro Nggak untuk tahu tadi Pak kenapa tiba-tiba memberikan nggak bisa ya. analisa teknikal. Ya, tadi bahas apa Pak? Tadi nggak kedengar suaranya Pak. Ya, mungkin audionya mungkin ya agak sedikit terganggu ya. Oke, lanjut Iya, aja bro. kayaknya tadi settingannya kayaknya Pak. Ya, Oke, kita lanjut aja. Jadi maaf sebelumnya ada tadi gangguan dari settingan dari audionya. Karena kemarin sempat saya ganti audionya. Nanti coba kita langsung aja, tapi menghemat waktu. Ini udah dijelasin sama Pak Rudi juga beberapa player. Coba mungkin saya mengulang atau menambahkan saja. Coba kita lihat di goldnya. Ini goldnya yang sempat kita bahas. Coba kita langsung aja. Jadi goldnya kan kita udah bahasakan kemarin di Jumat kemarin bahwa gold di atas harga. Nah ini juga kita kan sempat kemarin pasang buy stop ya di 18.01 kalau nggak salah, di targetnya di 18.10. Kita juga sempat mengatakan nyampe di 18.33 kita fokusnya untuk membayarkan lagi nge-sell. Nah ini yang sempat kita buat kemarin itu di goldnya.
goldnya. Jadi kemungkinan besar untuk goldnya kita fokus nge-buy nanti. Buatkan untuk posisi banyak ya. Karena untuk posisi masalahnya sebenarnya masih agak situasi sebenarnya untuk posisi saya. Oke, kita gimana ya? Nanti coba saya carikan poinnya, kita terus di kolom chat aja. Halo? Tes? Ya. Ya, Bro, kedengaran, Bro, masih terdengar. Oh ya, ini ada Pak Bambang yang tanya, katanya suaranya nggak jelas. Ya, kita lanjut. Jadi goalnya kita fokus nge-buy, cuman dengan pola market seperti ini kita fokusnya buy stop dan sell stop. Ini. Apalagi dengan pola market seperti ini agak berisiko sebenarnya kita transaksi. Nah, kemungkinan besar juga malam ini gold cuman harga ini pergerakannya kalau kita perhatikan cuma di area ini. Terus saya lihat dulu di trading view-nya. Ya, untuk golnya sebenarnya ini targetnya masih ke sini ya. Untuk gol kita masih mengejar ini ke harga 1848 dan 55 area golnya. Nah, kemudian gol ke 1856, habis itu balik lagi ke harga 1829. Jadi kemungkinan besar nanti golnya itu bergerak di range harga 1800-an, di atas 1800 nanti pergerakan golnya. Nah ini tinggal kita lihat saja. Golnya ini tinggal diberi aja nih sebenarnya. Kalau kita perhatikan ini resistennya semuanya. Makanya ini paling menarik kita pasang, nanti coba kita pasang untuk stopnya di area ini. Kita pasang di area ini. Targetnya ini stop loss-nya nah, kalau kita perhatikan ini lumayan juga ratio-nya 1:2. Ini saya buatkan langsung aja di harga GK Invest. Nah, seperti ini kalau kita perhatikan berarti bukan zona untuk transaksi ya. Untuk di area masih agak berisiko kalau kita perhatikan. Ini di 1822 dan 1832 ini di range area ini nih sepanjang ini bukan area transaksi yang agak berisiko sebenarnya. Kita belum bisa melihat arahnya seperti apa yang lebih pasti. Jadi pola market yang seperti ini yang bisa kita manfaatkan ya buy stop atau sell stop. Agak berisiko kalau kita pasang buy ini atau sell stop. Nah ini kemudian besar goalnya nanti seperti ini polanya. Nah, ini kalau kita belajar elektrisnya ini udah belum bang, ADX ini udah dapat. Nah ini tinggal kita lihat ini kondisinya di sini. Makanya kalau kembali ke harga 1810, nah targetnya ini ke sini 1681 jadi jangka panjang goalnya. Ini tinggal kita lihat aja. Jadi cara amannya untuk posisi buy kita pasang. Jadi saya ketik aja di sini di kolom chatnya. Buy. Coba saya buatkan untuk goldnya dengan posternya sebelum kita
buy stop. Ini berapa? Sama di 18 34 lah, 33 poin 500. Stop loss, nah ini belum ada stop lossnya untuk penempatan ini. Ini untuk long term ya. Ini untuk posisi jangka panjang yang di atas target ratusan pips. Itu gini, 1833 SL di kita pasang aja di 18 kosong. TP kalau TP udah kita buat tadi ya, 1845 dan TP 1 18 kedua 1855. Nah ini target kita untuk minggu ini sampai hari Jumat untuk buy stop goldnya. Nah, posisi buy stop goldnya ini harap dicatat untuk posisi goldnya, dan ini agak lumayan momennya juga sebenarnya. Ini yang jadi penentu nanti area goldnya mau kemana arahnya. Tinggal dilihat aja ini titiknya 1833 ke 1818. Ini yang penentu arah market goldnya sampai akhir tahun. Apakah lanjut ke 1845, 1855 atau ini udah jadi topnya dan targetnya itu yang sudah kita buat 1680-an atau 1700 untuk buy stopnya. Untuk sell stopnya kalian aja saya buatkan, yang sampai besok kena sell stopnya. Harga ini saya pasang untuk posisi long dulu ya, karena penempatan stop lossnya belum ada kalau kondisi marketnya seperti ini. Nanti tinggal kita pindahkan aja untuk penempatan stop lossnya. Di harga ini untuk long term-nya, tapi nanti ini tinggal kita aja. Tapi kemungkinan besar ini marketnya nggak kena sih, kalau kita perhatikan gold malam ini. Nah ini kemungkinan nggak kena salah satunya ini, baik itu buy stop dan sell stop yang kalau diperhatikan dengan pola market seperti ini. Tapi ini perlu dicatat aja dulu untuk antisipasi di mana harga yang akan diberi untuk posisi goldnya. Jadi seperti itu posisi goldnya yang sudah kita buat. Kalau fokusnya itu kembali ke harga 1833 itu sudah fix menjadi harga, akan menuju ke harga 1845 dan 1955 untuk posisi goldnya. Tapi jika kembali ke harga yang kita buat di sell stopnya ini agak lumayan ini targetnya bisa sampai 1775 sampai di 1680-an. Nah ini bisa kembali ke harga ini. Itu yang kita lihat saja. Ini yang jadi penentu. Sebenarnya harusnya penentunya di malam. Oke, jadi seperti itu gold.
Untuk posternya sama, kalau kita perhatikan ini kemungkinan besar ranking, cuman poster ini cuma kemungkinan besar sampai, nah ini kalau kita perhatikan targetnya malam ini 3505, sekarang kemungkinan besar ke 3472. Jadi harap hati-hati ya posisi posternya. Kalau kita perhatikan ini range pergerakan ini kan belum terlalu besar. Kalau kita lihat volume transaksi, nah, oke. Besarnya itu untuk postingnya cuma sekarang. Pound sterling, euro USD sama. Jadi untuk pound sterlingnya kita skip malam ini, euro USD-nya kita skip malam ini. Terus di depannya, goldnya ini dicatat baik-baik ya, karena ini agak lumayan nanti profitnya. Nah, coba kita melangkah ke sebelum kita tutup, kita coba lihat dulu kita lihat dulu di fotonya. Tadi ada pertanyaan. Ya. Tes. Pertanyaan nggak jelas ya, Pak? Terdengar belum? Tes. Ya, Oh, jelas. bagus ya, Ya, Pak? agak sedikit menggema sih ya, tapi masih Ini Pak, bentar. Oh, ekonya kayaknya agak sedikit apa namanya udah, banyak ya, ya. Pak. Udah saya. Ya, ini untuk langsung aja dari ada pertanyaan dari Pak Yudi untuk posisi crude oil-nya. Nah, untuk crude oil-nya sebenarnya sama juga dengan kemarin ya. Sebenarnya ini crude oil sudah kena harga PT kita. Mana? Nah, ini TP kita kemarin udah kena sebenarnya yang kita buat. Nah, ini crude oil kita kemarin udah kena ya di yang ke 8310, TP-nya di 7920, kita dapatnya 400-an pips. Kita juga kemarin pasang sell stop di ini 7823, cuma nggak kena ya sell stopnya. Untuk crude oil-nya, kalau kita perhatikan market kayaknya ini ranking ya. Nah, ini kalau kita perhatikan sama dengan crude oil juga, hampir sama juga. Nah, kemudian crude oil-nya juga cuma bergerak di area ini sebenarnya. Nah, kalau untuk crude oil, posisi sell-nya nanti boleh lagi di harga ini 8327. Saya buatkan dulu. Nah, ini paling untuk crude oil-nya nanti. Nah, nanti tinggal crude oil. Ternyata 832 di 8230 80,5.
Ini untuk crude oil kita. Ya, kita bisa pasang sell stop untuk crude oil di 83.25, SL di 83.90, TP pertama itu di 82.30 dan 80.40. Nah, jadi kemungkinan besar malam ini nggak terlalu besar pergerakannya, jadi harap hati-hati transaksi malam ini. Sebelumnya juga minta maaf karena ada tadi kendala. Ada starlingnya sama, masih juga. Kalau bisa kita fokus di gold, ini fokus di gold ya, karena ini nggak lumayan besar pergerakannya nanti. Minggu depan ini akan lumayan besar pergerakan gold. Jadi sering-sering dipantau gold, crude oil, pound sterling USD dan euro USD. Kemudian masa malam ini dulu ranging sampai besok. Ya, mungkin seperti itu Pak Arbi. Oke, itu untuk yang di crude oil ya, beberapa instrumen ya. Untuk crude oil, buy stop, sell stop, yang GU, EU juga masih kondisi belum memungkinkan ya bro ya, untuk entry ya bro. Yang di goalnya ya Pak? EU, EU. Oh EU. Euro. Oh EU ya Pak, belum. Masih Paling cenderung. namanya sih kita menunggu break yang harga low kemarin. Harga low Kemarin ya, belum di break itu. Minggu lalu. Nah, ini paling goal ini salah satunya, menunggu di break salah satunya. Masih, ya. Ini sebenarnya di 16.90 untuk buy stopnya dan sell stopnya di 15.10 targetnya ini. Tapi kemungkinan besar bukan malam ini. Ya mungkin. Nah, ini kita pakai grafiknya daily. Ya paling Jumat. Oh iya. Ya, atau besok. Oke, saya rasa kita lihat market juga masih belum banyak pergerakan ya, jadi buy stop, sell stop. Kemudian emas, kita pasang buy stop agak untuk sedikit panjang ya, long term ya, buy stop, sell stop. Kemudian crude oil juga sama di sell stop, manfaatkan koreksi turun untuk crude oil. Nah, gitu. Oke, ada lagi bro yang mau disampaikan? Mungkin cukup itu Pak. Oke deh. Oke, mungkin saya rasa untuk oh ya sebentar nih Pak Om Mujono minta di-share di YouTube untuk analisanya. Sebentar, saya share dulu ya. Oh ya Mas. Ntar saya kirimkan juga sekalian aja euronya. Nah, belum di-share, saya share dulu. Untuk crude oil. Oke, dari Pak Ferry nih, apakah ada pengaruh Bank Holiday besok? Bagaimana pergerakan market hari ini dan apa yang sebenarnya kita waspadai karena besok bank-bank tutup. Nah, ini mungkin biasanya kalau bank-bank tutup, biasanya sih volume transaksinya agak sedikit berkurang ya bro ya, biasanya bro ya. Ya betul Pak, volume transaksi aja sebenarnya kalau bank di suatu negara itu. Jadi kalau bank tutup sih biasanya volume transaksi akan sedikit berkurang dan market biasanya bergerak dalam range yang kecil biasanya ya, atau sideways lah, kecenderungannya seperti itu. Nah itu tetap diwaspadai kalau biasanya level-level apa namanya, kayak harga tertinggi kemarin, harga terendah kemarin juga perlu diperhatikan, itu bisa digunakan untuk support resisten lah ya, support resisten yang karena volume transaksi berkurang, nggak begitu banyak, market bolak-balik pun biasanya sering terjadi, itu Pak Ferry untuk Bank Holiday. Tapi kita juga perlu waspada juga kalau misalnya tahu-tahu ada data fundamental yang langsung mencuat kayak apa ya? Kalau dulu kan mungkin vaksin lah ya. Nah, vaksin mungkin Ya. market lagi hari Senin lagi sepi data ekonomi, tiba-tiba muncul
vaksin Pfizer yang menyatakan apa namanya tingkat untuk kesembuhannya sekitar aktivitas ya, tingkat efektivitasnya 90%. Nah, hal itu membuat harga emas waktu itu turunnya 100 poin ya, Bro ya. Nah, itu Ya, lumayan banyak betul, Pak. dalam satu malam tuh turun 100 poin. Nah, itu tetap mewaspadai berita-berita yang seperti itu, yang membuat sekiranya fundamental, yang membuat harga market rally turun atau rally naik. Meskipun Bang Holiday ya, Bang Holiday. Nah, itu yang perlu diperhatikan untuk Pak Ferry. Jadi tetap kita bisa menggunakan teknik scalping, tapi ya harus pakai stop loss juga. Seperti itu. Oke, seperti itu jawabannya untuk Pak Ferry. Ada lagi Bro yang mau disampaikan? Cukup itu kayaknya, Pak. Karena Oke. pergerakan market juga nggak terlalu. Jadi pergerakan market juga nggak begitu banyak karena beberapa bank juga lagi libur. Saya rasa cukup untuk live trade pada malam hari ini. Kita lanjut ketemu lagi besok hari Jumat ya, Jumat jam 7 malam. Oke, saya rasa mudah-mudahan apa yang disajikan di live trade pada malam hari ini bermanfaat bagi Anda semuanya. Terima kasih Kang Adiansah sudah memberikan Sama-sama, analisa Pak Raffi. teknikal, juga bagi teman-teman trader yang sudah melihat tayangan kami dan sudah berpartisipasi. Terima kasih meskipun tadi sempat terganggu oleh audio tapi tidak mengurangi apa ya, mengurangi kita dalam memberikan edukasi kepada Anda semuanya. Nah, seperti itu. Oke, saya Rudi Oktrianto, mohon pamit. Ketemu lagi di live thread berikutnya di hari Jumat jam 7 malam. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi malam, wabarakatuh. selamat istirahat, salam profit, dan sukses untuk kita semuanya. Terima kasih.